타겟을 확 찌르보면서 Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang medis yang sedang menangani mayat seorang pria yang misterius. Setelah memastikan kalau organ tubuhnya masih layak didonorkan, dokter pun siap melakukan pembedahan. Akan tetapi, mereka sempat dibuat bingung setelah melihat tato aneh di tangan mayat tersebut. Tak lama kemudian, medis itu pun dibuat takut karena mayat tersebut pun tiba-tiba perlahan hancur dan lenyap menjadi abu. Seperti abu gosok, anjir abu gosok. Pada adegan lain, kita diperlihatkan oleh remaja cantik yang bernama Wang Su. Wang Su ini baru saja selesai menjalani operasi transplantasi jantung. Anehnya saat ia kontrol pasca operasi, ia tidak mengenali efek samping apapun seperti halnya pasien lain. Setelah ia kontrol rutin, Wang Su ngobrol dengan ayahnya yaitu Jong Min. Dalam obrolan tersebut, mereka membahas tentang kakeknya yang meninggal akibat penyakit jantung. Sementara itu, Wang Su sudah lama berhenti sekolah karena sakit yang ia derita sama dengan kakeknya. Meskipun kini jantungnya sudah sehat kembali, ayahnya sangat melarangnya beraktivitas berat karena rasa traumanya kehilangan sosok ayah yang meninggal akibat penyakit jantung. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba ayah Wang Su melihat tanda munculnya tato pada tangan anaknya itu. Namun mereka mengira itu hanyalah efek pasca operasi. Padahal tanda tato tersebut adalah petunjuk awal bahwa yang donor jantung pada Wang Su bukanlah jantung milik orang biasa. Di sisi lain, kita flashback ke masa kecil Wang Su. Wang Su kecil adalah seorang anak yang pandai bela diri taekwondo. Dahulu Wang Su adalah juara turnamen, tetapi karirnya harus berhenti total karena kondisi jantungnya yang memburuk. Kini, setelah tubuhnya pulih, ia mencoba beberapa teknik taekwondo secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh ayahnya. Dan tak disangka ia menemukan kekuatan fisik yang berubah drastis. Ia menjadi lebih kuat dan hebat, hingga larinya bisa melewati ojol yang sedang mengirim seblak ke pelanggan. Bahkan mampu menghentikan kendaraan besar hingga terguling karena ulahnya. Meski bingung, Wang Su pun merahasiakan kejadian itu kepada ayahnya. Namun aksinya yang ketika berlari cepat kilat hingga menyalip ojol tersebut sempat terekam kamera dan sangat viral di internet. Dan video tersebut menarik perhatian seorang pria yang bernama Ji Sung. Dan beberapa hari kemudian dia diam-diam mengikuti Wang Su. Sayangnya langkahnya langsung diketahui oleh Wang Su sehingga Wang Su pun menangkapnya. Setelah itu Ji Sung pun meminta maaf dan mengajak Wang Su untuk mengobrol di warung kopi terdekat. Dan Ji Sung berkata dia sama sekali tidak bermaksud punya niat jahat padanya. Dia mengaku bahwa dia juga mendadak mempunyai tato di tangan yang sama setelah ia operasi transplantasi paru-paru. Ji Sung langsung memperlihatkan kekuatannya pada Wang Su. Ia bisa meniupkan angin kencang dengan hanya meniupkan mulutnya. Anjing bau sungut. Lalu mereka berdua menyimpulkan bahwa kekuatan super itu muncul berkat organ transplantasi. Tanpa diketahui, ternyata organ tersebut adalah organ orang yang mempunyai tato yang sama di awal film tadi. Iya. Karena organ yang didonorkan lebih dari satu,
Wang Su dan Jisung pun berencana akan mencari para penerima organ tersebut dan mencarinya bersama-sama. Di tempat lain, seorang pria bernama Cui Lanseng ternyata mampu memanipulasi elektronik hanya dengan menjentikan jarinya. Dan kekuatan itu muncul sejak ia menerima transplantasi kornea mata. Kemampuannya ini pun membuatnya kaya mendadak karena bisa memanipulasi slot dan lotre. Anjir, ini yang dibutuhkan para pengguna slot di Indonesia nih. Sementara itu, di sebuah kuil mewah, seorang wanita bernama Linglung sedang merawat ayahnya yang bernama Yung Chun, sedang berada di ambang kematian. Dan ia siap menerima warisan, namun setelah ayahnya menerima transplantasi pankreas, kondisi sang ayah bukan hanya pulih, tetapi justru malah lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Hal itu pun membuat Lingling tak senang. Lingling pun berkonsultasi dengan dokter pribadi ayahnya yang bernama Dr. Tirta. Wih, dokter tidak hidup Dr. Tirta. Maksudnya Dr. Song. Menurut Dr. Song, besar kemungkinan pemilik pankreas itu memiliki tubuh yang sangat unik. Lingling mulai curiga organ yang diterima ayahnya berasal dari manusia super. Ia belum mengetahui bahwa organ tersebut adalah milik sosok misterius yang tubuhnya hilang tanpa jejak misterius. Seiring berjalannya waktu, Wang Su mulai memahami kekuatannya dan bahkan berhasil menjuarai lomba lari berkat kekuatan barunya. Suatu hari saat ia dan Jingsu berkumpul, mereka mendiskusikan tentang menjadi pahlawan. Tiba-tiba muncul seorang ibu-ibu penjual Yakult keliling bernama Son Yeo. Son Yeo kemudian bercerita tubuhnya kini jauh lebih sehat sejak menerima transplantasi ginjal. Ketika Wang Su melihat ibu-ibu tersebut lebih dekat, ternyata ia menemukan tato yang sama di atas bokongnya. Kenapa harus dibokong sih? Hal itu menandakan bahwa Sun Heo juga menerima organ super. Lalu mereka bertiga kumpul di sebuah restoran dan mengobrol. Berbeda dengan Wang Su dan Jisung, mereka sudah bisa memahami kemampuan mereka masing-masing. Sedangkan Son Yeo belum mengetahui kekuatan super apa yang ia miliki. Ia hanya sadar kulitnya kini jauh lebih cerah dan sehat dibandingkan sebelumnya, yang membuatnya lebih cantik dan bahenol dibandingkan ibu-ibu seumurannya. Tak lama kemudian, Cui Lanseng muncul dan langsung memperkenalkan dirinya dengan kekuatannya yang mampu mengendalikan elektronik. Bahkan, Cui Lanseng juga mampu membaca data pribadi Wang Su dan data yang lainnya, termasuk juga bisa membaca status mereka sebagai penerima organ super. Dan ia juga bisa mengakui bahwa ia bisa melacak mereka melalui tato mereka masing-masing. Serba bisa juga nih orang ya. Setelah itu mereka berempat berdiskusi santai mengenai pembentukan tim superhero. Namun obrolan tersebut tidak berlangsung lama, karena Jisung dan Cui Lanseng memperdebatkan metode terbaik untuk mencari penerima organ super lainnya. Sementara itu di tempat lain, si Lingling terus mengawasi kondisi Yong Chun yang kini sudah semakin bugar. Tak hanya pulih, ternyata Yong Chun juga adalah ketua sebuah ormas lur yang menganut aliran sesat atau sekte besar yang memiliki banyak pengikut. Wow. Seusai memimpin kegiatan ormas tersebut, Yong Chun berbicara dengan saudaranya yang bernama Byung Chun. Banyak banget ini nama-namanya, mana susah lagi nyebutinnya. Dan ternyata Yong Chun ini punya dendam lama terhadap Byung Chun karena pernah mendapat perlakuan kasar saat ia sedang sakit. Ternyata selama ia sakit, Yong Chun masih bisa mendengar sehingga ia bisa mengetahui segala rencana jahat Byung Chun. Kemarahannya pun semakin memicu ketika ia mengetahui jika Byung Chun ingin merebut bisnis farmasinya saat ia sakit. Di tengah pertengkaran itu, terjadi sesuatu yang tidak wajar. Saat Yong Chun mencekik leher saudaranya, kilat wajahnya terlihat semakin muda, sedangkan tubuh Byung Chun justru menua seketika hingga rambutnya memudar.
Setelah kejadian itu, Yongchun mencoba menyentuh tanaman yang ada di dekatnya. Tanaman itu langsung layu dan membusuk dalam beberapa detik. Dari sinilah ia baru menyadari kekuatan barunya, yaitu mampu meremajakan diri dengan cara menyerap energi dari makhluk hidup lain. Anjay. Kemudian Shin pun berganti pada Shin Taeyong. Shin Taeyong ini adalah seorang mandor pabrik, dan ternyata Shin Taeyong ini juga memiliki ketertarikan pada Yongchun. Pada suatu hari, salah satu pekerjanya mengalami kecelakaan kerja akibat alat kerja yang tidak layak. Tanpa diketahui siapapun, Shin Taeyong ini menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka pekerjanya. Dan efek sampingnya, pada tubuh malah merasa efek samping yang sama dengan pekerjanya. Namun rasa sakit itu pun dapat ia sembuhkan dengan cara hanya meminum air putih saja. Di tempat lain, Ling Ling berdiskusi dengan Dr. Song mengenai kejadian aneh yang menimpa Byung Chun. Dari penjelasan sang dokter, Ling Ling menyimpulkan bahwa ayahnya memiliki kekuatan super hasil transplantasi organ super. Menyadari potensi kekuatan super tersebut, Ling Ling mulai mengambil langkah ekstrim. Ia memerintahkan timnya untuk membunuh seluruh penerima organ super, karena ia ingin merebut seluruh organ-organ itu dan ingin mendapatkan kekuatan yang sama. Serakah juga Ling Ling ujung-ujungnya nih. Sedangkan di tempat lain, terlihat Cui Langseng tertangkap oleh pemilik mesin permainan judi. Rupanya ia selama ini memakai kekuatannya untuk memenangkan jackpot berkali-kali hingga mesin rusak. Pemilik tempat pun marah besar dan menuntut Cui Langseng untuk mengganti kerugian. Dalam kondisi terdesak, Cui Langseng diam-diam memanfaatkan kemampuannya untuk membuat grup WhatsApp dan mengirim pesan kepada Wang Su, Jisoo, dan Sun Yue untuk meminta bantuan. Setelah menerima pesan tersebut, ketiganya pun langsung bergegas OTW. Setibanya di lokasi, ketiganya langsung canggung karena pertama kali menghadapi orang yang bertubuh kekar. Untungnya Wang Su dengan cerdik sengaja membuat Jisung bersin sekeras mungkin. Dan tanpa disangka, hembusan bersin itu menciptakan angin yang sangat besar dan dahsyat yang langsung mengempaskan pria bertubuh kekar itu beserta bosnya. Berkat momen itu, Cui Langseng pun berhasil bebas dan kabur bersama mereka. Sayangnya pelarian mereka tidak berjalan mulus. Mobil bos sang pemilik tubuh kekar itu ikut mengejarnya. Dari kepanikan itu, Wang Su CS memanfaatkan gerobak penjual Yakult untuk meloloskan diri. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindari. Dengan kecepatan super Wang Su, ia mendorong gerobak Yakult itu dengan sekuat tenaganya sehingga dapat lolos dari kejaran para pemburu tersebut. Di malam harinya, setelah mereka berhasil lolos, justru ketegangan semakin muncul. Kini, Cui Langseng dan Jisung terlibat pertengkaran hebat hingga membuat Cui Langseng membongkar data-data pribadi masa lalu Jisung sebagai penulis skenario yang pernah menjiplak karya orang lain. Pertengkaran itu terjadi saat Jisung meniup gerobak Yakult hingga gerobak itu tidak sengaja menabrak Sonheo. Pada akhirnya, suasana menjadi sangat kacau dan dari kejadian itu, mereka pun memilih untuk berpisah satu sama lain demi meredakan konflik. Setelah Wang Su pulang ke rumah, ia menangis di hadapan Jongmin. Ia merasa kecewa karena baru saja punya teman tetapi malah pada ribut. Wang Su mengungkapkan bahwa sifat ayahnya yang terlalu protektif itu membuatnya susah memiliki teman. Mendengar curhatan hati Wang Su, ayahnya pun akhirnya meminta maaf karena telah membuat putrinya merasa sendirian selama ini. Di tempat lain terjadi ledakan hebat di pabrik milik Shin Taeyong. Asap tebal menyelimuti area itu dan para pekerja terjebak. Secara kebetulan, kelompok Wang Su yang sudah berdamai sedang berkumpul. Mendengar suara ledakan tersebut, mereka pun segera berlari menuju pabrik tersebut untuk menolong. Dengan kerjasama yang baik,
Wang Su dan Jisung berhasil masuk dan mengevakuasi salah satu pekerja Sintayong yang memiliki sesak napas akibat menghirup gas beracun. Tanpa pikir panjang, Sintayong pun mencoba menyembuhkan bawahannya tersebut. Dan lagi-lagi, Sintayong pun merasakan efek samping dari kekuatannya dan ikut mengalami sesak napas. Melihat situasi gawat ini, Cui Langseng pun bergegas mencari air minum di dalam pabrik tersebut agar Sintayong bisa pulih. Di tengah ia mencari air minum, Sun Heo tanpa sengaja memegang tubuh Yason dan Jisung secara bersamaan. Ajaibnya, ia mampu mengalirkan kekuatan Jisung ke Sintayong. Karena kekuatan Jisung bersangkutan dengan oksigen Sintayong akhirnya bisa bernafas kembali. Dan dari sini akhirnya mereka mengetahui bahwa kekuatan Sun Heo adalah mentransfer sesama penerima organ super. Namun setelah itu Jisung menyadari bahwa Cui Langseng belum kembali. Ia pun segera mencarinya dan mendapati Cui Langseng sedang tersesat di area gas yang beracun. Cui Langseng mulai kehilangan kesadaran akibat kekurangan oksigen. Tanpa ragu Jisung pun memberi napas buatan hingga kondisi Cui Langseng membaik. Setelah selamat dari insiden kebakaran pabrik itu, para penerima organ super pun berkumpul. Dan dari situlah terungkap bahwa Sintayong adalah penerima transplantasi hati. Lalu keesokan harinya Sintayong datang ke tempat kerjanya dan tak sengaja satu lift dengan pemimpin ormas tadi. Ternyata ia adalah pemilik perusahaan tempat Sintayong bekerja dan pemimpinnya tersebut adalah Yan Chung. Lalu ia pun berkenalan langsung dengan Sintayong. Dari perkenalan singkat tersebut, secara tidak langsung Sintayong mengetahui bahwa Yang Chung juga memiliki tato yang sama dengan para penerima organ super lainnya. Setelah mereka sama-sama mengetahui tato tersebut, Sintayong melihat adanya perubahan fisik pada Yang Chung yang tampak semakin muda. Sejak saat itu juga Yang Chung mulai menaruh minat pada kekuatan milik Sintayong. Dan benar saja pada malam harinya anak buah Lingling berhasil menculik Sintayong. Ternyata Yang Chung berniat mengambil sebagian organ hati milik Sintayong agar ia bisa mendapatkan kekuatan yang sama. Setelah mendapat perintah Yong Chun, Dr. Sun pun dipaksa untuk melakukan operasi kepada Sintayong. Walaupun bius tidak bisa mempan di Sintayong, operasi pun tetap dilaksanakan secara keji demi memindahkan sebagian hati milik Sintayong ke tubuh Yong Chun. Di tempat lain, para utusan Lingling pun mulai bergerak lebih agresif. Mereka berhasil mencuruk Jisung, Cui Langseng, dan Sun Heo. Namun ketika hendak menangkap Wang Su yang sedang bersama ayahnya, mereka justru kewalahan saat menghadapi ayahnya. Karena ayah Wang Su adalah guru bela diri Taekwondo. Saat ayahnya sedang bertarung melawan anak buah Lingling, diam-diam Wang Su memakai kekuatannya. Karena ayahnya tidak mengetahui jika Wang Su mempunyai kekuatan super, ayahnya pun terheran-heran setelah melihatnya. Di tempat lain, Jisung, Cui Langseng, dan Sun Heo dijebloskan ke sel khusus para penerima organ super oleh sekutu Lingling. Jisung dibius agar tetap tidur, sedangkan tangan Cui Langseng disegel agar tidak dapat menggunakan kekuatannya. Pada waktu yang sama, Lingling meluapkan kemarahannya pada Dr. Song karena memilih berpihak kepada Yong Chun daripada dirinya. Setelah itu Lingling dikejutkan dengan perubahan ayahnya yang bertambah semakin muda, gagah, dan tampan. Perubahan itu ternyata efek langsung dari transplantasi hati Sintayong. Inilah alasan Dr. Song lebih memilih berpihak pada Yong Chun. Saat Yong Chun sendirian, tiba-tiba ia tersesat di dimensi lain dan dihadapkan dengan sosok master yang tampaknya adalah sang super alpha. Setelah berhasil melawan sosok super alpha itu, Yong Chun kembali ke dunia nyata. Dengan kondisi tubuh yang lebih muda, Yong Chun mulai menyadari bahwa dirinya telah memiliki kekuatan tambahan. Ketika Yong Chun hendak akan memeriksa tato para penerima organ super yang tadi ditangkap Lingling, beberapa penjaga tidak mengenali perubahannya, justru menghadangnya dan melarang untuk masuk memeriksa. Tanpa pikir panjang, Yong Chun pun langsung menghajar dan menghabisi para penjaga itu dengan kekuatan barunya. Setelah itu Yong Chun pun langsung mengincar kornea Cui Langseng dan berharap Dr. Song bisa membantunya kembali melakukan operasi. Beruntungnya sebelum operasi dimulai, Cui Langseng sempat menjentikan jari kakinya dan dalam sekejap bisa mengirim pesan lokasi kepada Wang Su, sekaligus bisa membuka sel tempat Jisung dan Sun Heo dikurung.
Singkat cerita, Yongchun sudah berhasil mentransplantasikan kornea mata milik Cui Langseng. Sejak saat itu, ia bisa memanipulasi benda elektronik dengan hanya menjentikkan jarinya. Sementara itu, Cui Langseng dipindahkan di ruangan yang sama dengan Shin Taeyong. Di sana ia tampak terpukul karena kehilangan salah satu kornea matanya. Namun Shin Taeyong menenangkan dan berjanji akan berusaha memulihkan jika keadaan sudah memungkinkan. Tak lama kemudian, Wang Su menerima pesan lokasi dari Cui Langseng. Bersama ayahnya, ia pun langsung OTW ke tempat di mana teman-temannya ditahan. Pada waktu yang sama, Yongchun sedang menggelar acara besar untuk menunjukkan tubuh mudanya kepada para pengikut ormasnya. Di sana ia membuat para jemaahnya terkejut karena bisa menyembuhkan penyakit para pengikutnya. Bahkan ia juga bisa mengatasi efek sampingnya hanya dengan ciu. Sama seperti Shin Taeyong, pengikutnya pun memujanya sebagai dewa. Namun kegembiraan itu pun tak berlangsung lama setelah mendeteksi keadaan Wang Su yang semakin dekat. Begitu bertemu, Wang Su langsung menyerang untuk melindungi ayahnya. Setiap luka akibat pukulan dari Wang Su dapat dipulihkan sekejap hanya dengan minum air putih. Di titik ini, Wang Su sudah menyadari dia sedang berhadapan dengan gabungan kekuatan Cui Langseng dan Shin Taeyong. Beberapa menit kemudian, Son Yue dan Jisung yang berhasil kabur muncul. Hal itu membuat Yongchun marah dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Ayah Wang Su pun juga ikut bertarung, namun ia terlempar saat akan menghajar Yongchun. Wang Su tak tinggal diam. Dia pun terlebih dahulu menolong ayahnya lalu menghajar Yongchun dengan kekuatannya. Pertarungan pun semakin sengit sehingga membuat Wang Su dan Son Yue kewalahan. Namun beberapa saat kemudian, saat Yongchun lelah, Jisung pun meniupkan hembusan angin dari mulutnya sehingga membuat Yongchun terlempar hingga tak sadarkan diri. Setelah Yongchun sadar, ia pun secara tiba-tiba menyerang mereka dan menyudutkan Jisung hanya dengan menjentikkan jarinya di jidatnya dan sambil berusaha menyedot kekuatan Son Yeo. Namun saat Yongchun sedang berusaha menyedot kekuatan Son Yeo, dia pun terpental karena kekuatan Son Yeo masih murni dan masih full. Mengetahui hal itu, Yongchun pun menjadikan Son Yeo sebagai targetnya untuk dioperasi. Ia pun memaksa Son Yeo untuk menuruti perintahnya dan jika ia menolak, Yongchun pun mengancam akan membunuh teman-temannya. Di saat situasi itu, saat Yongchun tengah lengah, Wang Su pun memberi serangan kepada Yongchun. Yongchun terpental dan Son Yeo pun berhasil lolos dari paksaan Yongchun tersebut. Lalu setelah itu, Yongchun mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi dewa abadi dengan mempertahankan tubuh mudanya dan kekuatan para penerima organ super. Pertarungan kembali pecah ketika Wang Su mencoba menyerang Yongchun dengan bertubi-tubi, namun karena Wang Su menyerang sendirian, ia pun kewalahan. Cui Langseng pun kemudian menjatuhkan beberapa benda besar agar langkah Yongchun sedikit terhambat. Dalam kekacauan itu, Yongchun tetap bangkit dan kembali menekan mereka. Ia tiba-tiba menyerang Jisung, mencekik dan melemparnya. Ia juga mencekik Wang Su hingga tidak bisa bernapas dan membuatnya terkapar. Lalu demi kebaikan bersama, Son Heo pun berpura-pura ingin menyerahkan kekuatannya kepada Yongchun. Namun berkat kecerdikan Son Heo, ternyata bukannya ia memberikan kekuatannya kepada Yongchun, namun malah sebaliknya. Son Heo pun malah menyedot kekuatan Yongchun dan secara diam-diam dia mentransferkannya ke Wang Su. Alhasil Wang Su pun bangkit dan menjadi lebih kuat dan melanjutkan perlawanan dengan epik hingga akhirnya ia menjatuhkan Yongchun. Setelah Yongchun sekarat, Cui Langseng pun segera fokus kepada gelombang listrik yang sangat besar, yang beresiko memicu kebakaran yang sangat dahsyat. Son Yeo pun kemudian memindahkan kekuatan ketiga temannya ke tubuh Cui Langseng, agar ia bisa lebih kuat untuk menetralkan gelombang listrik besar tersebut. Dan akhirnya upaya itu berhasil dan setelah keadaan kondusif, Son Yeo pun bersiap untuk mengembalikan kekuatan masing-masing kepada pemiliknya. Di tengah proses itu, Yongchun tiba-tiba bangkit dan mencuri kesempatan itu untuk merebut kekuatan mereka. Namun Wang Su sudah bersiap. Dengan memanfaatkan ayahnya sebagai pengalih perhatian, Wang Su pun memberikan serangan terakhir ke Yongchun hingga ia benar-benar tumbang. Begitu kekuatan mereka padam, tubuh Yongchun pun kembali menua dengan seketika dan menjadi sangat lemah. Cui Langseng mengirim Yongchun kembali ke panggung ormasnya sebagai hukuman atas apa yang ia perbuat. Para pengikutnya yang semula menganggapnya dewa,
Kini hanya bisa menyaksikan bahwa dewanya itu kembali menua dan lemah, plus buruk rupa. Setelah semua kembali tenang, para pemilik organ super itu pun berkumpul dan mengobrol santai. Dalam obrolan tersebut, mereka pun sepakat untuk membuat tim superhero dan memberi namanya 이렇게 해봐요. High Five Damn. Dan film pun berakhir.